Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah rekan-rekan rahimakumullah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mempelajari hal ikhwal tentang wudu, bagaimana keutamaan wudu. Di samping wudu ini untuk menghilangkan hadas kecil sebagai salah satu syarat sahnya diterimanya sholat kita, sekaligus dari fadilah wudu ini banyak sekali yang kita dapatkan, yaitu bagaimana ketika kita wudu, dosa-dosa kita, dosa-dosa tubuh kita ini dimaghfir, diampuni oleh Allah SWT. Sekaligus ketika kita mempunyai wudu atau terjaga kesucian kita dari hadas kecil, Allah SWT menegaskan di dalam Al-Quran, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai, mendapatkan cinta Allah SWT. Tentunya ketika kita mendapatkan cinta Allah SWT, maka rahmat Allah SWT akan turun, anugerah Allah SWT akan kita dapatkan. Sekaligus orang yang menjaga wudu, apalagi dalam kondisi yang tidak menyenangkan, mungkin pas dingin, mungkin pas sakit, dengan melakukan semacam itu dia akan mendapatkan pahala sebagaimana dia berperang di garis depan ketika jihad fisabilillah. Walhasil, wudu ini tidak hanya menghilangkan hadas kecil untuk memenuhi syarat sahnya sholat, untuk pelaksanaan sholat kita, sekaligus dengan wudu ini kita banyak mendapatkan kebaikan-kebaikan baik dunia maupun akhirat. Sehingga dalam berwudu ini kita harus bersungguh-sungguh, kita laksanakan fardu-fardunya, sekaligus kita sempurnakan dengan sunnah-sunnah wudu, termasuk dengan kita membaca doa setelah wudu, itu dengan membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina muhammadar rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawabina wa ij'alni minal mutatahhirin ij'alni minal salihin. Dan juga dengan kita melaksanakan sholat setelah wudu sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal radhiyallahu an dan disetujui, disepakati oleh Rasulullah SAW. Kemudian sebagai syarat sahnya sholat juga, di samping kita suci dari hadas kecil, sekaligus kita harus suci dari najis, baik pakaian, badan maupun tempat yang kita gunakan untuk melaksanakan sholat. Ini syarat sahnya sholat, suci dari hadas besar dan hadas kecil, suci tempatnya, pakaiannya, terus tubuhnya dari najis. Sehingga kita harus hati-hati di dalam menjaga pakaian kita, tubuh kita, bahkan tempat untuk kita gunakan sholat dari najis. Jangan sampai kita sembrono tentang penajisan. Terutama najis yang keluar dari tubuh kita melalui kencing maupun berak, sehingga ketika kita buang hajat besar maupun kecil harus benar-benar kita pastikan tubuh kita suci, pakaian yang kita gunakan tidak terkena najis-najis tersebut sehingga suci. Akhirnya bisa kita gunakan untuk melaksanakan sholat dan sholatnya menjadi sah.
Sampai-sampai saking pentingnya kesucian kita dari najis, terutama najis yang keluar dari tubuh kita, di dalam kitab-kitab fikih itu juga ada pasal tersendiri untuk membahas masalah itu. Di sini juga disebutkan atau ada bab mengenai hal itu, yaitu at-tarhibu min adamil istinzah minal baul. Tarhib itu lawannya tarhib. Ya, tarhib itu anjuran, kalau at-tarhib itu larangan. Jadi larangan min adamil istinzah. Larangan tidak berhati-hati, tidak adanya kehati-hatian minal baul ketika kencing. Wa min at-takhalli ala turukin nas au dhillihim au mawaridihim. Dan larangan dari buang air di jalan, di tempat-tempat berteduh, dan juga di sumber air atau tempat air orang banyak. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ani ibni Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra biqabrain. Rasulullah SAW sungguhnya waktu itu pernah melewati dua kuburan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Yang Sayyidina Abdullah ibn Abbas ini, atau lebih dikenal dengan Ibnu Abbas, huwa Abdullah ibnu Abbas Ammil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, putra dari pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abbas. Namanya sendiri adalah Abdullah. Habrul ummah, ulamanya umat. Beliau ini dikenal sahabat yang mempunyai ilmu yang luas. Jadi sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu ini sering dijadikan rujukan oleh sahabat-sahabat lain tentang hukum-hukum fikih, tentang ilmu agama. Ya. Karena memang itu tidak aneh, karena memang sejarahnya sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma ini begitu luar biasa. Mulai sejak kecil bagaimana beliau ini mencari ilmu yang luar biasa. Dalam mencari ilmu itu sangat semangat sekali. Beliau selalu hadir di majelis-majelisnya Rasulullah SAW. Beliau tidak enggan, tidak segan bertanya kepada sahabat-sahabat yang lebih sepuh, yang lebih banyak pengetahuannya. Bahkan pernah beliau ini ingin memastikan sebuah sabda Rasulullah SAW pada seorang sahabat, sampai beliau ini menunggu. Jadi pergi ke rumah sahabat tersebut dan menunggu. Karena sahabat tersebut masih istirahat, akhirnya beliau menunggu di depan rumahnya. Sampai ketiduran, sampai tubuhnya itu dipenuhi dengan pasir-pasir. Ya, karena padang pasir kalau waktu musim kering, ya, panas, banyak angin, itu kan banyak pasir yang berterbangan, sehingga lantai-lantai itu jadi banyak pasirnya. Terus pokoknya barang-barang atau sesuatu itu akhirnya banyak pasirnya. Nah ini sahabat Abdullah ibn Abbas sampai ketiduran sampai banyak pasirnya di tubuhnya. Berarti saking lamanya menunggu sahabat itu keluar. Sampai pada waktunya sahabat ini keluar, kaget melihat ini siapa ini tidur di rumah saya ini. Lihat ternyata sahabat Abdullah ibnu Abbas. Kaget karena ini termasuk kerabatnya Rasulullah, karena misanannya Rasulullah, walaupun umurnya memang masih muda, dan termasuk ini salah satu momongannya Rasulullah, tapi pernah misanan, ya, sepopo ya sama Rasulullah. Sahabat-sahabatnya kan sungkan ya, ini artinya kan lu ini kerabatnya Rasulullah, ini sepupunya Rasulullah, ini anak angkatnya Rasulullah. Akhirnya ditanya, kenapa kamu kok sampai menunggu saya di sini sampai begitu lama, sampai banyak debu-debu atau pasir di pakaianmu, di tubuhmu?
Karena saya ingin memastikan tentang satu hadis yang katanya Anda yang telah mendengarkan hadis itu dari Rasulullah. Jadi kan banyak sahabat-sahabat kan, sami'tu Rasulullah, saya pernah mendengar Rasulullah berkata seperti ini, seperti ini. Nah ini sahabat ini yang mendengar. Dan beliau ingin memastikan itu. Ingin mengambil sanad atau mengambil riwayatnya itu. Sampai dibelani keturun-keturun. Hanya untuk satu hadis. Waktu itu sahabat, saya lupa nama sahabatnya, sampai sungkan. Kenapa Anda tidak menyuruh orang untuk saya datang ke rumah Anda dan menyampaikan ini? Oh enggak, saya yang butuh. Saya yang butuh dengan ilmu Anda. Jadi saya harus takdim kepada ilmu, tak parani. Nek ngono aku malah gak takdim nyeluk sampean. Aku gak oleh barokah ilmu aku. Sampai seperti itu. Ini sekelas Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Makanya sampai Rasulullah mendoakan Sayyidina Abu Abbas menjadi habrul ummah, menjadi ulama besarnya umat. Menjadi ulama besarnya umat. Akhirnya ya seperti itulah kejadiannya. Sampai beliau ini ilmunya luar biasa, menjadi rujukan umat. Sampai Sayyidina Umar waktu menjadi khalifah, beliau tidak pernah memutuskan sesuatu tanpa meminta pertimbangan kepada Sayyidina Abdullah ibn. Padahal umurnya jauh sekali dengan Sayyidina Umar, masih sangat muda. Tapi Sayyidina Umar teringat akan doanya Rasulullah dan yakin akan doanya Rasulullah dan meyakini akan keilmuannya Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Beliau termasuk habrul ummah, wa tarjumanul Quran, dan beliau termasuk penafsir Al-Quran. Beliau bisa menafsirkan, menerangkan tentang makna dan hikmah Al-Quran. Termasuk minal mukatsirina fil hadis, termasuk banyak sekali meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Mata di Taif, beliau wafat di Taif sana tahun 68. Ya, tahun samanya wasitin Hijriah. Di 68 Hijriah di Taif ya. Makanya di Taif itu yang terkenal adalah Masjid Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, itu ikonnya Taif itu. Kemudian Rasulullah berkata ketika melewati dua kuburan tersebut, innahuma la yu'adzabani. Kedua orang yang ada di kuburan ini semuanya sedang diadab oleh Allah. Mereka semuanya disiksa, diadab. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Kemudian ditanya, apakah dia mendapatkan siksa itu karena dosa besar, karena sesuatu yang besar? Maka Rasulullah menjawab, bala, iya, innahu kabir, besar. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Salah satu di antara keduanya ini disiksa karena apa? Dulu dia adalah orang yang yamshi bin namimah, suka mengadu domba. Yamshi bin namimah. Namimah itu adu domba. Ya. Bahasa kita tumbak cucuan, adu-adu senengannya. Nah, ini merupakan wa qauluhu la yu'adzabani fihi dalilun ala itsbati adabil qabri. Ini merupakan dalil yang jelas sekali karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadis ini sahih. Hadis ini bisa dijadikan dasar hukum, sangat valid sekali. Maka ini menunjukkan adanya adab atau siksa kubur. Di sini berarti ada dalil tentang siksa kubur. Kalau ada siksa kubur berarti ada nikmat kubur. Wa anna ammatuhu min adamil istinza minal baul. Ini yang pertama ya. Ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Yang pertama itu disiksa karena dia waktu dulu di dunia suka mengadu domba, tumbak, cucuan, apalagi. Saiki koyok sing bagian adu-adu lho sing ya dengan bagaimana cara sudah dengan omongan. Kalau sekarang dengan medsos kan banyak orang yang akhirnya sampai
ada pihak-pihak yang akhirnya jadi bermusuhan karena provokasi orangnya, provokator lah saiki ya, provokator, provokasi ya. Ini. Jadi ini semakin banyak ini. Zaman saiki tambah akhirnya biyen itu mbak cucuan biasanya ibu-ibu, Dek Mlijo, ibu-ibu PKK, ya kan? Dan ini adu-adu. Saiki enggak dengan ini. Bahkan ada yang memang pekerjaannya memang untuk mengadu domba karena dia hidupnya dengan itu. Apa istilahnya urek? Buser wis itulah kayak gitu. Iya kan sekarang kan tambah banyak. Karena media untuk adu domba itu semakin banyak, semakin luas, semakin variatif. Hati-hati ya. Makanya jangan mudah ikut komentar, berita, komen ya. Jangan mudah semacam itu. Saya aja sudah apalagi akhir-akhir ini saya sudah tidak begitu banyak membaca berita istimbangannya ngeluh kok salah komentar. Saya sendiri juga tidak mau komentar, ditakoni apa aku karo berita wis aku wis Rebu Selasa malam Rebu ambek Minggu wis iku ae sembuh ambek dina Sabtu bayar tukang ya wis iku Rebu wis gak mikir macam-macam wis timbangane salah omong hati-hati jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan pembenci ini, pemihak ini. Kalau ndak tahu, jundrungi. Hati-hati loh ya. Apalagi yang sekarang diadu domba itu antara habaib dan ulama, antara NU dan habaib. Hati-hati. NU, waduh, sampai getini toy ijo saking NU nih. Hati-hati. Kadang saking NU nih sampai gampang. NU kesenggol titik ngomong. Saking seneng iki guys. Hati wis gak usah melok-melok ngono rek gak apa-apa wis ya. Wis didongakno ae. Karena beliau-beliau semuanya apapun kekurangan dan kejelekannya beliau-beliau adalah ulama, beliau-beliau adalah orang. Wis mbuh wallahu alam Gusti kula mboten ngertos pun. Gak ngerti atine wong kula ndonga mawon ya Allah mugi-mugi jenengan maghfirah, jenengan ampuni, jenengan sepunten dosa-dosane tiyang sing salah. Kayak kula sing salah nggih kula njenengan sepunten pokoke tiyang sing salah. Kalau ada pertengkaran ada konfrontasi ya Allah muga-muga sing salah jenengan sepunten lan jenengan paringi hidayah wae wis melok tambah keliru kabeh ini karena ini yamsi bin namimah orang yang ikut serta dalam mengadu domba memanaskan suasana ini malah justru tambah memanaskan suasana sampai gegerane tambah kuat. Nah ini juga termasuk ini menyebabkan adab kubur ini, menyebabkan adab kubur. Wa ammal akhar dan yang lainnya fakana wa ammal akhar fakana la yastatiru min bauli. Wal Bukhari Muslim. Dan yang lainnya itu karena tidak di sini diterangkan. Saya bacakan sarannya. Wa ma yu'adzibani fi kabir ai fi dhannihima. Ya. Wa qalu bala innahu kabir bayanun lil waqi. Ya. Jadi ditanya apakah ini sesuatu yang penyebabnya adalah sesuatu yang besar? Ya, sesuatu yang besar. Karena ini termasuk menerangkan akibatnya seperti ini. Jadi karena akibatnya menjadikan orang ini disiksa di dalam kuburan. Berarti penyebabnya adalah sesuatu yang besar karena siksa kubur ini sesuatu yang besar, sesuatu yang tidak bisa diremehkan. Sopo wong sing gelem disiksa di kubur? Ya, hati-hati kan. Berarti ini dikatakan ditanya waktu Rasulullah mengatakan apakah penyebabnya sesuatu yang besar? Iya, sesuatu yang besar. Bayanun lil waqi. Ini menerangkan kejadian ya, kejadian yang sekarang ini terjadi, kejadian tentang disiksanya orang ini sesuatu yang besar. Berarti penyebabnya jangan diremehkan. Au al-murad annahataini al-kabirataini sababata adabil qabr. Bahwa yang dimaksud di sini adalah kedua-duanya ini sesuatu yang besar, sesuatu yang menyebabkan adab kubur. Min tahawuni murtakibihima ya. Yaitu yang
disebabkan karena pelakunya meremehkan hal tersebut. Dikira ndak apa-apa, gak apa-apa, saking gaya rami-ramian, panas-panasan komeni. Ya. Ada yang biasa ikut komen rek ono berita iki. Hah? Ya ono ya gak ngaku ya. Ojo lho ya, hati-hati lho ya. Kalau ketokane komen ini ketokane sepele. Ya. Komen kalau ndak tahu, apalagi ini permasalahan yang menjadikan perpecahan. Yang perpecahan ini sebuah fitnah. Perpecahan umat Islam apalagi ulamanya ini sebuah fitnah, ujian terbesar bagi umat Nabi Muhammad SAW. Sampai satu waktu Rasulullah wafat, kan orang-orang Ansar berkumpul. Orang-orang Ansar berkumpul kalau di Madinah itu masih diabadikan tempat berkumpulnya orang Ansar itu namanya Thaqifah Bani Sa'adah. Di situ orang-orang Ansar berkumpul, orang-orang Madinah berkumpul ingin memilih pemimpin pengganti Rasulullah SAW. Yang orang-orang Ansar waktu itu merasa berhak. Kita ini orang Madinah, kita adalah putra daerah, bahasa sekarang. Kita putra daerah. Orang-orang muhajirin, mereka kan pindahan. Mereka kan orang pengungsian dari Mekah. Sedangkan kita putra daerah. Sehingga yang berhak kita akhirnya memilih. Nah waktu itu ada sahabat yang melihat, wah iki rek sampai terpilih dan dibaiat, ini pasti akan terjadi peperangan ini. Karena apa? Tidak melibatkan orang-orang muhajirin. Akhirnya lari itu. Jaraknya dari Thaqifah Bani Sa'adah ke rumah Rasulullah sekitar 1 kilo lah. Lari satu sahabat ini ngomong ke Sayyidina Umar. Wahai Umar, ini sekarang ini sedang berkumpul orang-orang Ansor. Mau memilih pemimpin mengganti Rasulullah. Tapi orang-orang Ansor saja tanpa melibatkan orang muhajirin. Nah, ini karena seperti ini dikhawatirkan ini akan terjadi peperangan. Karena orang-orang muhajirin juga kuat. Orang-orang muhajirin juga kuat juga pengaruhnya. Ya, termasuk Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar kan semua muhajirin. Termasuk Rasulullah juga muhajirin yang pindah dari Mekah. Akhirnya Sayyidina Umar tahu, wah ini bahaya ini kalau sampai terjadi perpecahan umat. Terus manggil Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar waktu itu masih memandikan jasadnya Rasulullah, masih merawat jasadnya Rasulullah. Pokoknya Sayyidina Abu Bakar suruh keluar sekarang. Padahal dalam kondisi semacam itu, akhirnya Sayyidina Abu Bakar sampai marah. Sampai setengah marah. Lu kok gak ero tau marah? Aku iki lapo? Aku iki memandikan jasadnya Rasulullah kok diganggu sampean. Kata Sayyidina Umar, wallahi kalau saat ini saya mendengar anak saya, istri saya mati, aku gak ngereken, aku gak ngurus babah, aku tak geletakno. Mayiti anakku, mayiti bojoku tak geletakno, gak ngurus. Karena kesusahan kita akan wafatnya Rasulullah. Tapi ini sesuatu yang sangat penting, yang ini akan menjadi musibah, melebihi wafatnya Rasulullah, melebihi kita ditinggal Rasulullah. Apa? Perpecahan umat Islam. Sekarang orang Ansor sedang kumpul nih, bikin suksesi sendiri. Ini akan terjadi perpecahan karena sahabat-sahabat muhajirin tidak akan terima. Nanti akan gegeran. Langsung Sayyidina bukan mendengar itu, ditinggalkan jasad Rasulullah itu. Lari ke Thaqifah Bani Sa'adah. Akhirnya dengan bahasa yang bagus Sayyidina Abu Bakar, orang-orang Ansor sadar. Karena orang Ansor waktu itu mengatakan, kami putra daerah, kami yang berhak memimpin. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, loh, rek mimpin Madinah tok gak masalah, sampean berhak. Tapi memimpin umat Islam yang didepi wong-wong Jazirah Arab. Nun sewu. Kedudukan sampean di gini Jazirah Arab gak ono apa-apa nih ambek orang-orang Quraisy. Karena orang-orang Quraisy ini punya strata atau punya kasta tinggi di antara orang-orang Jazirah Arab. Karena apa? Menjaga klan yang menjaga Ka'bah. Nah, Ka'bah ini kan tempat ibadahnya orang-orang Arab sak Jazirah Arab. Bukan waktu Islam saja, tapi sebelum Islam kan di patung-patungnya wong sak Jazirah Arab itu didelek. Ya, patungi suku iki didelek ada berapa? 300 berapa patung kan? Delek Ka'bah sebagai tanda penghormatan terhadap Ka'bah. Lah sing Joko patung dewa-dewa ini wong sak Jazirah Arab adalah orang-orang Quraisy, sehingga wong sak Jazirah Arab itu sungkan ambek wong Quraisy. Mikir akhirnya Madinah. Orang-orang Ansor mikir, lho rek kon mimpin Madinah tok gak apa-apa, awakmu gak masalah. Cuma rek ngedepi wong luar Madinah, Jazirah Arab, Islam ini sudah yang didepi wong sak Jazirah Arab. Kon gak apa-apa nih ambek wong Quraisy, gak disungkani kon. Kita yang disungkani akhirnya iya ya.
Akhirnya demi kejayaan Islam akhirnya ngalah wong. Ya wis sing bener ya Rasulullah adalah bangsa Quraisy, penggantinya adalah bangsa Quraisy. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar dibaiat di situ. Awalnya ndak mau Sayyidina Abu Bakar iki lho. Ya, tangane Sayyidina Ali digeret. Wis iki lho, baiatan iki wong kuat Quraisy iki. Akhirnya Sayyidina Ali, aku wani patenono timbang pilih tadi pemimpin. Gak sampean sing pertama kali mlebu Islam, sampean sing ngrewangi Rasulullah hijrah, sampean sing ngancani Rasulullah hijrah, sampean sing wis dilem-lem tentang kelebihan Sayyidina Abu Bakar. Sampai ketika Rasulullah sakit, aku kan ngimami, buktine Rasulullah gak ridho. Sampean kan sing dikon ngimami, berarti sampean sing luwih berhak. Lho kon luwih kuatku gawe dukung sampean, duduk gaya awakku dhewe. Inilah peristiwa itu ya. Artinya di sini gambaran bahwa perpecahan umat Islam ini sebuah apa? Sebuah musibah besar bagi kita, sebuah cobaan besar bagi umat Islam. Sehingga kalau sekarang terjadi, saya tidak tahu ya beritanya, setelah terjadi perpecahan, ada seorang muslim yang dianggap oleh sebuah kelompok sebagai ulama, yang dianggap oleh sebagai kelompok punya umat masing-masing, istilahnya tabrakan, kita jangan ikut-ikut kalau kita tidak tahu masalahnya. Karena ini cobaan besar, ini kita jangan memperkeruh masalah, wis menengo dongakno ae wis timbangane rame. Timbangane melok masih ngene-ngene tapi kayak ini memperpanas suasana. Kita akhirnya ikut golongan yamsi bin namimah, kita ikut golongan orang yang mengadu domba. Ya, jadi sing adem ae, jamaah Selasa sing adem-adem ae wis dongakno. Nek ditakon, "Ya apa iku?" Gak usah melok emosi. Wis didongakno ae, muga-muga pemimpin-pemimpin kita ulama-ulama. Nek ancene salah, muga-muga dielingno ambek Gusti Allah, dimaghfirah ambek Gusti Allah. Nek ancene bener, muga-muga dikuatno atine, didukung. Dikuatno atine ambek Gusti Allah. Ngono ae. Ya. Oke? Wis ngurusi nguyu iki lho ya, wis ngurusi nguyu iki ya wis. Gak usah dhuwur-dhuwur, sing penting nguyune iki bener. Niki kan ngurusi nguyu ae ya. Amal akhir yang satunya, ya. Maka yamsi bin namimah ini ayas'a apa? Bil ifsad bainan nas, yaitu apa? Yas'a itu mengumpat, ya, memfitnah, menuduh. Nah, ini. Hati oleh share-sharean aku ambek share-sharean sing gak jelas wis wegah wisan. Kadang kan ada share-sharean yang menuduh ini. Kadang ini yang saya ingatkan, harus saya ingatkan. Kadang pertentangan beliau-beliau yang dulu dan yang sekarang diungkit lagi supaya panas lagi. Nah itu, beliau-beliau pernah berseberangan. Kemudian sudah clear, wis biyen niku. Terus saiki berhubung ada salah satu yang muncul ini karena punya sejarah biyen tahu bertentangan, dimunculno meneh. Supaya panas meneh. Ancene seneng sing golongan sing panas-panas ngono iku ana sing seneng. Karena uripe ancene dengan itu, dengan menyebarkan berita sing panas-panas iku, lha iku uripe iku, ya mangane anak bojone ya iku. Ya. Mangane anak bojone ya sandang pangane anak bojone ya ambek ya menyebarkan hidup dengan menyebarkan sesuatu sing panas-panas iku. Ya panas-panasi gorengan enak rek. Hati-hati ya, hati-hati sama Selasa mlebu hati-hati. Sing adem atine gak usah melok-melok. Iku wis. Buser apa sergap apa TKP pojok perkara. Gak usah melok ngono, ya. Terus wayu kaun tadabur dan yang menjadikan ini loh. Jadi yamsi bin namimah itu melakukan sesuatu yang menjadikan, yang menyebabkan at-tadabur. Tadabur itu satu, tadabur artinya singkur-singkuran. Akhirnya enggak rukun ya. Enggak rukun bainal muslimin. Ya, bainal muslimin. Binaklil kalam ala wajhil ida. Yaitu dengan menyampaikan kalam, kata-kata yang merugikan antara satu dan yang lainnya. Ini. Ya sekarang bukan kalam itu bukan kata-kata omongan, termasuk dari jari jemari kita yang ngene tok iki kata-kata ini karena ini juga menyebar ini. Ini juga menyebarkan sesuatu, menyebarkan pemikiran, menyebarkan
pendapat, menyebarkan perasaan. Wis saya kadang-kadang wis maca-maca sing tak waca sing guyon-guyon ae wis iso guyokno nah timbangane sing panas-panas ya. Udah. Wa qawlu fa kana la yastatir ai yaqdiya hajatahu ala tariq. Wa amal akhir dan yang lainnya yang disiksa yang lainnya itu karena apa? Karena dia tidak menutupi waktu min baulihi karena kencing waktu kencing tidak menutupi artinya dia hajatahu ala tariq dia buang hajatnya di jalan fatat haru auratu maka akan nampak auratnya wala yatawarra min ikhfaiha dan dia tidak bisa atau dia tidak bisa menahan diri atau dipaksa untuk dia tidak menahan diri atau tidak berusaha untuk bersembunyi. Jadi koyo wis santai di dalan-dalan wis gak isin blas. Fayatarru ilal isra. Ya. Maka dia akan karena nguyuh di dalan ya wis gak ono kan gak iso tuntas malih kesusu wala yataharrazu minan najasa sehingga dia tidak bisa menjaga najisnya. Saya teruskan lagi satu hadis Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala dari sahabat Abdullah bin Abbas juga qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ammatu adzabil qabri ammatu ay aksaru yang terbanyak yang paling banyak adzabil qabri siksa kubur minal baul itu disebabkan karena kencing fastanzihu minal baul maka berhati-hatilah fastanzihu ay tutahhiru wa taharru izalatahu wa ta'annu indal istinja bisaltin wa natrin khafifain yaitu fastanzihu artinya bersucilah bersilah ya. Kemudian wa taharru izalatahu dan telitilah ya. Telitilah dengan menghilangkan najisnya. Najis sing kucing teliti sing ojo sembrono, ojo ciprat-ciprat, ojo wis dadi diperkirakan. Jadi teliti lho, hati-hati. Hati-hati ketika dengan menghilangkan hadisnya atau tentang kesuciannya. Wa ta'annu indal istinja dan hati-hati ya. Atau tidak tergesa-gesa. Ta'annu itu santai-santai, sing alon-alon, ojo kesusu-susu. Indal istinja ketika beristinja. Dengan apa? Bisaltin wa natrin khafifain. Dengan menghilangkan najisnya, kotorannya dan menggosoknya khafifain dengan lembut, dengan kalem-kalem, ojo cok sampai nyiprat kabeh. Nah, itu kudu alon-alon. Yes, bayangno dhewe mosok kate tak praktekno lak isin ta. Si tekno dhisik misan hadisnya. Wa ani bin Abbas radhiyallahu anhu. Semuanya dari Sayyidina Abdullah bin Abbas tiga-tiganya ini. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqu mala'inat salas." Ittaqu ai ijtanibu, takutlah kamu. Artinya jauhilah al-mala'inat salas. Al-mala'inat salas yaitu ay al-amakin allati tajlibul la'nu.